Lahirnya agama Hindu erat dengan kaitannya dengan kedatangan suku bangsa Arya ke India. Bangsa Arya masuk India sejak 1500 SM melalui Celah Khyber atau Afghanistan dan mendiami Aryawarta. Bangsa Arya kemudian mendesak ras Dravida atau penghuni asli India dan terjadilah percampuran kedua ras suku bangsa tersebut. Untuk menjaga kemurnian ras, bangsa Arya mengembangkan sistem kemasyarakatan berupa kasta. Adapun kasta yang dimaksud sebagai berikut: A. Kasta Brahma, B. Kasta Ksatria, C. Kasta Vaisya, D. Kasta Sudra. Agama Hindu menyembah banyak dewa, tetapi mereka mengenal 3 dewa utama, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa penghancur keangkara murkaan dan kejahatan. Ketiga dewa tersebut dikenal dengan sebutan Trimurti. Kitab suci agama Hindu disebut Veda. Lahirnya agama Buddha di India. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Siddhartha berarti orang yang mencapai tujuan, yang juga disebut Buddha Gautama, yang artinya orang menerima bodhi, atau juga disebut Cakyamuni, yang berarti orang yang bijak dari keturunan suku bangsa Cakya. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Kitab Tripitaka terdiri atas 3 kumpulan tulisan sebagai berikut: Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Munculnya negara tradisional kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia mengalami perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berlokasi di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Hindu pertama di Nusantara. Mulawarman merupakan raja terbesar kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahannya, Mulawarman mempersembahkan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana di Tanah Suci Waprakeswara. Kehidupan sosial kerajaan Kutai berlandaskan ajaran agama Hindu. Masyarakat Kutai terbagi dalam 2 kasta, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara berkembang di wilayah Jawa Barat pada abad 4-7 Masehi. Dalam benta Tiongkok, Tarumanegara disebut Tolomo Berdirinya kerajaan Tarumanegara diduga bersamaan dengan kerajaan Kutai, yaitu pada abad ke-5 Masehi. Bukti yang memperkuat pendapat tersebut adalah ditemukannya 7 prasasti, yaitu Prasasti Citarum, Clareteon, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Pasir Muara, Prasasti Muara, Cianten, Prasasti Tugu di Jakarta, dan Prasasti Lebak Munjul di Bandung Selatan. Ke-7 prasasti tersebut ditulis menggunakan Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan prasasti, Ligar pemerintah Sriwijaya di Muara Takus yang kemudian dipindahkan ke Palembang. Kerajaan Sriwijaya kemudian muncul sebagai kerajaan besar di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputra Dewa. Kerajaan ini mengadakan hubungan persahabatan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Dalam kehidupan sosial ekonomi, Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga menguasai perdagangan nasional dan internasional. Meskipun kerajaan Sriwijaya pernah mengalami kejayaan, pada akhirnya kerajaan Sriwijaya juga mengalami kemunduran karena beberapa hal, antara lain keadaan sekitar Sriwijaya berubah. Tidak lagi dekat pantai, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri, dan beberapa kali kerajaan Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan lain. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan tersebut dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Sebelumnya Sanjaya berkuasa. Mataram Hindu atau kuno diperintah oleh Raja Sana atau Paman Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno berkembang pesat karena didukung oleh beberapa faktor, antara lain raja-rajanya cukup arif dan bijaksana sehingga menjadi panutan yang baik. Ada kerjasama yang baik antara raja dan para Brahmana atau biksu. Wilayahnya amat subur sehingga kehidupan rakyatnya makmur. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur Medang Kamulan pada abad ke-10. Cucu Sri Maharaja Daksa Empu Sindok membangun kembali kerajaan ini di Watugaluh, wilayah antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Empu Sindok naik tahta kerajaan pada tahun 929 dan berkuasa hingga tahun 948. Kerajaan yang didirikan Empu Sindok ini tetap bernama Mataram. Dengan demikian, Empu Sindok dianggap sebagai cikal bakal wangsa baru, yaitu wangsa Isyana. Perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur tidak disertai dengan penaklukan karena sejak masa dia
Balitung, kekuasaan kerajaan Mataram kuno telah meluas hingga ke Jawa Timur. Setelah masa pemerintah Empu Sindok terdapat masa gelap sampai masa pemerintahan Dharmawangsa Airlangga 1020. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan Kerajaan Kahuripan Airlangga. Karena mempunyai beberapa orang putra, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua agar tidak terjadi perubahan kekuasaan, yaitu Jenggala dan Panjalu. Pada masa Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Karya Jayabaya yang sangat dikenal adalah Jayabaya, yang berisi ramalan tentang masa depan Jawa dan datangnya Sang Ratu Adil yang akan mengantarkan rakyat Jawa pada masa keemasannya. Kembali raja terakhir Kediri adalah Kertajaya. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur. Singosari berdiri menggantikan Kediri ketika Sri Rangga Rajasa atau Ken Angrok menyerbu Daha dan mengalahkan Kertajaya. Kerajaan ini tumbuh menjadi imperium yang kuat dan berluas Cakrawala Mandala sampai dengan Melayu, Masik, dan Pahang. Singosari juga melakukan penyebaran pengaruh hingga ke Sulawesi Selatan dan Maluku untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah Jawa dari timur. Eksistensi Singosari yang begitu besar memunculkan ancaman dari luar Mongol dan dari dalam keturunan pengusaha Kediri. Pada masa ini catatan dalam kitab maupun peninggalan arkeologis dapat dibaca dengan jauh lebih jelas dibandingkan periode-periode. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Raja pertama kerajaan Majapahit bernama Raden Wijaya. Setelah wafat kedudukan Raden Wijaya digantikan putranya yang bernama Jayanegara pada tahun 1318 dan 1319. Terjadi pemberontakan Prakuti dan Rasmi. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Atas jasanya tersebut Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan 1319 sampai 1321, kemudian di Daha 1322 sampai 1330. Pada masa pemerintah Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada diangkat sebagai Majapahit. Gajah Mada wafat tahun 1364 Masehi. Tahun 1389 Masehi runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1048 Masehi. Dijelaskan dalam Candra Sangkala yang berbunyi Sirna Hilang